yang kotor, di saat kuatnya keinginan melakukan kehinaan. Ingat baginda Nabi banyak selawat. Maka dari itu, seperti yang diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, tidak cukup kadang orang untuk menundukkan syahwat nafsu dengan akal, akan tapi dengan berzikir. Memang akal perlu untuk memahamkan hawa nafsu diri kita agar kita tidak nuruti hawa nafsu. Tidak cukup dengan akal, bahkan suatu ketika ada seorang yang dia punya syahwat sangat berat, sangat kuat, sehingga sering kepleset dalam zina, ngadu kepada baginda Nabi tentang berzinaan. Nabi memahamkan kepadanya tentang zina yang hina. Wahai fulan, kamu punya saudara perempuan? Iya. Apakah kau punya ibu? Iya Rasulullah. Apakah kau punya anak perempuan? Iya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang, atau anakmu dizinai, atau adik perempuanmu dizinai? Laki-laki yang biasa berzina diajak berpikir dengan akalnya, diajak berpikir dengan akalnya oleh Nabi, nggak bisa nerima. Tidak ya Rasulullah, aku tidak terima kalau ada yang menzinai ibuku. Aku tidak terima jika ada yang menzinai anak perempuanku. Aku tidak terima jika ada yang menzinai saudariku. Nabi kemudian berkata, sama, jika engkau berzina kepada seseorang, maka ketahuilah, yang kau zinai itu kalau bukan ibunya seseorang, maka dia anaknya seseorang atau saudarinya seseorang. Tentu ada yang marah di sana. Dia diam sejenak karena dia faham dengan akalnya. Dia faham sejenak, dia diam sejenak karena dia faham dengan akalnya. Cuman setelah diam sejenak, dia mengangkat kepala dan berkata, ya Rasulullah, tapi aku susah meninggalkan itu ya Rasulullah. Menunjukkan akal tidak cukup. Akal tidak cukup. Kemudian baginda Nabi melihat orang ini dengan penuh kasih dan sayang. Kasihan, sudah difahamkan dengan akalnya tetapi belum bisa faham. Maka kemudian setelah itu Nabi menarik tangannya, mendekatkan orang tersebut kepada baginda Nabi. Kemudian Nabi menyentuh tangan beliau, menyentuh dada lelaki tersebut, dan di saat disentuh dadanya oleh baginda Nabi, pandangannya bertemu dengan pandangan sejuk baginda Nabi. Tanpa disadari tiba-tiba laki-laki itu menitikkan air mata, kemudian berkata, ya Rasulullah, boleh saat ini aku tidak akan mau melakukan lagi Rasulullah. Apa bedanya? Bedanya yang pertama, dia belum sambung benar-benar dengan baginda Nabi. Ternyata yang kedua, di saat disentuh dadanya oleh Rasulullah, di saat dadanya disentuh baginda Nabi, pandangannya ketemu pandangan baginda Nabi. Kemudian setelah itu rasa ingin bermaksiat hilang seketika. Itulah baginda Nabi. Mungkin ada yang berkata saat ini, enak sekali waktu itu ya, di saat bergolak syahwat cukup datang kepada Nabi, disentuh dadanya, kemudian beres urusannya. Tapi sekarang sudah tidak ada Nabi, bagaimana aku bisa disentuh dadaku oleh Nabi? Mungkin ada orang yang berkata begitu. Maka jawabannya sederhana. Permasalahannya adalah ini. Pertanyaanmu itu adalah masalah. Merasa bahwasanya dirimu tidak pernah disentuh dadamu oleh Nabi, itu masalah. Hendaknya setiap saat kita merasa Nabi ada di dada kita, bukan sekedar menyentuh hati kita, menyentuh dada kita. Hendaknya Nabi selalu ada di hati kita. Itulah yang menghalangi kita bermaksiat. Dekat dengan Rasulullah, Nabi di hati, kita sebut nama baginda Nabi, berselawat kepada baginda Nabi yang khusyuk, yang serius. Ingat baginda Nabi, baginda Nabi, baginda Nabi. Baca selawat yang khusyuk. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. Seganas apapun syahwat anda, syahwat kita, kalau kita memperbanyak selawat yang khusyuk, kemudian kuatkan kerinduan anda untuk bertemu dengan Nabi, maka akan reda itu syahwat. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.